Halo, selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini saya mau cerita ya. Sebenarnya nih em, yang pertama kali saya ceritakan di YouTube gitu kan. Ini pengalaman saya sendiri, saya nggak mengada-ngada bagaimana gitu kan. Dan pada waktu tahun 2007 gitu kan. em, well, kita mendapatkan sebuah mobil Nissan 8652 YU. YU itu, dan di tahun 2020 tuh saya baru tahu gitu loh. YU itu ternyata Yondu Udonta gitu kan. Dan dulu tahun berapa ya? 2015 tuh Bekasi tuh dibully. Bekasi tuh dibully karena ada namanya galaksi. Galaksi itu kan pasti luar angkasa kan, segala macam kan. Nah, ternyata setelah Samuel usut gitu kan, coba kita memory recall nih ya, kita ingat-ingat memori kita kan gitu kan. Nah, ke belakang tuh bagaimana sih gitu kan. Ternyata pada saat Samuel masih SMA tuh sekitar, enggak, SMP 2007, SMA 2008 gitu kan, kelas 10 gitu kan, Samuel tuh ngomong sama Tuhan gitu kan pakai bahasa Inggris. Nggak main-main loh, kita pakai bahasa Inggris loh kita ngomongnya. Dan nggak ada teman-teman lain, papa mama nggak tahu, siapapun nggak tahu, cuman aku sama Tuhan doang yang tahu. Dan setelah itu ternyata ya, wah, hubungannya tuh sangat luas sekali, satu dunia jadi satu. Dan yang paling paling berkaitan sekali itu adalah Guardian of the Galaxy. Dan kalau teman-teman cari beritanya segala macam gitu kan, Guardian of the Galaxy itu ada masalah dengan James Gunn. James Gunn itu ada bercandaan tentang apa namanya, tentang pelecehan seksual. Sebenarnya nih ada masalah lebih besar lagi, bukan cuma pelecehan seksualnya ya, bukan itu masalahnya. Ada yang lebih besar lagi, cuman menurut Samuel nih ya, ada orang dalam Marvel tuh yang tahu gitu loh. Ini bagaimana caranya nih nggak ketahuan gitu loh. Jadi dibawa up lah, masalah-masalah kecil digede-gedein. Dan masalah gedenya ditutup mulut gitu loh. Nah, kalau orang Indonesia tuh ada istilah jamu, jaga mulut gitu kan. Gila nih orang-orang nih, jahat-jahat coy. Jamu, yang ngomong nih lebih parah lagi nih, pendeta yang ngomong. Gila coy. Gue tuh masih ingat ya, ada pendeta ngomong jaga mulut jamu gitu kan. Well ya, kalau dinilai dari positifnya sih nggak masalah ya gitu kan. Cuman kata-kata jamu tuh bisa bercabang coy gitu kan. Itu masalahnya gitu loh. Dan kalau misalnya dia omongin jamu gitu kan, konteksnya harus benar-benar jelas gitu loh. Nah, terus di tahun 2015 tuh ada permainan makanan gitu loh. Makanan dibuat main. Gitu kan? Makanan tuh ada arti-artinya gitu. Saya belajar di 2015, belajarnya nggak dari manusia gitu kan. Karena saya tahu deh pengalaman saya di 2007 2008 ke belakang sana kan gitu kan. Itu manusia tuh banyak yang munafik, banyak yang jahat, mau menang sendiri gitu kan. Bahkan teman-teman saya di tahun 2007 2008 tuh pada bolos. Saya udah ngomong sama Tuhan pakai bahasa Inggris, mereka masih bolos segala macem. Gitu kan. Jadi saya tuh sebenarnya udah tahu sebenarnya gitu. Cuman gitu kan, karena saya masih kecil gitu kan nggak mungkin papa saya jelasin kayak gitu. Saya nggak bisa nanya juga gitu loh. Malah saya nanti dianeh-anehin segala macem gitu kan. Karena kita mesti hati-hati kayak gini itu. Ya teman-teman semua ya. Jadi intinya adalah, kamu mau ketawa, kamu apa, terserah kamu gitu kan ya. Nah, saya bilangin aja nih, saya tahu alur ceritanya karena saya dibantu sama mungkin Tuhan ya istilahnya ya gitu ya. Karena
Itu dari tahun itu saya baca doa tuh pakai bahasa Inggris. Di dalam hati saya nggak pernah saya keluarin gitu loh. Dan ini ya baru saya omongin kenapa gitu kan. Karena teman saya mancing saya untuk apa ya? Kayak memancing keributan gitu. Makanya kita memory recall gitu kan ke belakang. Masalahnya di mana sih? Saya cari akar masalahnya. Gitu kan. Ternyata akar masalahnya itu gede banget, coy. Ya. Ada korupsi besar-besaran, ada mungkin orang mau bunuh orang segala macem gitu kan. Yang tertangkap media ataupun bukan lebih parah lagi tuh yang nggak tertangkap media gitu. Saya tahu gitu loh. Karena itu ada ceritanya semua, ada bukunya semua gitu loh, ada komiknya semua gitu loh. Dan waktu itu 2015 saya ngeliat komik itu mau dikubur-kubur semua. Istilahnya orang-orang yang mungkin tua atau mungkin yang tahu gitu kan, mau dibunuh. Wow, terus dikubur. Jadi itu buku-buku itu dikubur gitu loh. Dan saya berteman dengan, sebut saja dia A. Dia ngurus gak jauh-jauh dari bahan bangunan gitu kan. Kalau teman-teman nonton ini talk show, sering tuh disebutin bercandaannya toko bangunan segala macam. Nah yang jadi masalah adalah saya selalu berpikir positif ke dia. Dianya tiba-tiba gitu kan, tahun pertama menuju ke tahun kedua dia berubah, benar-benar berubah banget. Pikirannya negatif segala macam gitu kan. Wow, gila nih orang, kenapa sih? Gue mikir dong. Ternyata di 2020 gue baru tahu semuanya gitu loh. Ini orang sumpah ada niatan jahat. Jadi dari tahun 1 ke 2 tuh dia sempat ngomong gitu. Komplek Blok A ini yang tempat saya tinggal itu bakal sepi gitu. Ada niatan ke sana gitu loh. Dan itu hubungannya itu sama si Yondu dan Udonta. Yondu Udonta mau dibunuh sama Taserface. Ya. Tanpa bantuan Groot gitu kan. Gak bisa itu. Groot tuh ngebantu banget gitu loh. Dan sebenarnya ini orang sumpah mulut manis tapi di belakangnya itu jelek banget. Ngomong dapat proyek di sana, dapat proyek di sini gitu kan, dapat proyek di Kalimantan gitu kan. Men, lu gue bongkar abis lu semua. Jangan deh. Lu apa ya? Mau meranin sebuah peran jahat gitu kan. Terus gue tanya gitu kan. Lu gak mau ngomong itu gitu loh. Buat apa bro? Buang-buang waktu, gue udah tahu semuanya gitu. Gue ngomong kayak gini tuh bukan tanpa sebab gitu kan. Karena jujur, mereka tahu gue tahu gitu kan. Terus pakai main dukun gitu kan, main teman, main makanan segala macem gitu kan. Buat apa? Gue tahu semuanya alur ceritanya dari 2007 gitu kan. Mungkin makan dari 2005 segala macam gitu kan. Waktu gue kecil di rumah 102, gue naik sepeda gitu kan. Sepeda gue diumpetin. Gila itu. Itu masih gue belum tahu sih kenapa diumpetinnya itu di ruang UFO. Itu aku belum ngerti itu. Terus dari ruang UFO itu nanti ujungnya tuh jadi sekolahan gitu kan. Itu yang masih aku nggak ngerti gitu. Kok sepedanya diumpetin di sana? Maksudnya apa gitu loh? Itu yang masih aku nggak habis pikir sih. Gila ya. Berarti pas zaman itu ya, tahun-tahun itu ya, berarti itu Amerika ada sebenarnya di Indonesia.
Bahkan sebelum saya diajarin Illuminati segala macem gitu kan, step-stepnya bagaimana, apa yang mau dilakukan ke depannya gitu kan. Wah gila sih, parah banget. Kita tuh nggak bisa sepenuhnya percaya sama manusia. Manusia tuh banyakan apa ya, banyakan ngambil kesempatan dalam kesempitan. Manusia banyak maunya gitu kan. Dan kalau kita lihat di gereja ya, ini kita ngomongin gereja ya, saya tuh doa pakai bahasa Inggris dalam hati saya gitu kan. Di gereja dulu pernah ada pelayanan pakai bahasa Inggris ke dia saya di Grogol sana ya, pernah. Dan yang menjadi worship leadernya itu teman saya, wanita ya, bukan cowok ya, wanita ya. Namanya Livia. Kebetulan bokapnya tuh, maksudnya papanya Livia itu teman papa juga, kan? Kita mikir-mikir, iya ya, bener juga ya. Jarang-jarang loh itu. Itu cuman apa ya? Gue cuman sekali doang di situ. Bahasa Inggris itu cuman 1 kali aja. Gitu kan? Jadi warga plus 1 itu sebenarnya lebih canggih daripada warga plus 62 gitu. Kalau teman-teman tahu ya, Comic 8 ya. Comic 8 warga plus 62 kan yang bikin kan. Ada Om Indro segala macem. Sebenarnya Om Indro tuh masih kalah skillnya sama warga plus 1 gitu. Ya jujur-jujur aja yang ngomong aja. Dan kalau misalnya kita bongkar semuanya itu ya ketahuan semua. Salah semua lah itu. Mau yang korupsi, mau yang nyolong, mau yang bohong-bohongan gitu kan. Mau yang nakal-nakalnya gitu kan. Mau yang hamil di luar nikah atau apapun, atau buang anak segala macem, ketahuan semua gitu kan. Gue bongkar lu abis gitu loh. Jadi ini apa ya, jujur susah sih keadaannya gitu kan. Kita mau maju kena gitu kan, kita mundur kena gitu kan. Susah bro gitu kan. Ini berhubungan dengan negara yang punya kekuatan gitu loh. Dan ya mau gimana lagi gitu kan. Soalnya apa ya, kalau mereka nggak kayak gitu, gue bakal nggak bongkar juga gitu loh. Masalahnya mereka kayak gitu kan, jelek-jelekin sana sini gitu kan. Gerah, saya gerah gitu loh. Ngapain sih kayak gini, buang-buang waktu gitu kan. Lu mau jaga mulut tuh artinya ya, kalau jaga mulutnya positif sih nggak apa-apa ya. Cuman kalau jaga mulutnya karena nutupin negatifnya itu loh yang saya bingung. Mending gua minum air putih kan, lebih sehat gitu kan. Ginjal kita nyaringnya tuh nggak terlalu banyak gitu kan. Mending air putih daripada jamu. Tapi jangan dikasih cyanida juga. Terus sebenarnya kalau gue bongkar ya cyanida itu ya, itu cewek yang ngasih apa tuh namanya, cyanida itu ya, itu mantannya teman gue tuh yang megang konten si Taser Face itu. Ini gue kasih tahu aja nih belak-belakan nih, mantannya dia. Gila sih. Segitunya gila. Si A ini megang dulu tuh KFT gitu kan. KF itu kan kalau kita lihat nama ya, itu Kevin Feige yang menjadi presiden Marvel sekarang gitu kan. Si Kevin ini gitu kan, belakangnya itu ada tulisan T gitu loh.
Nah kalau T ini, T kan banyak di Marvel, tapi kan dia tinggalnya di galaksi. Galaksi menurut orang-orang itu di luar angkasa, dibulilah galaksi, gitu kan? Luar angkasa kan? Berarti kalau luar angkasa itu antara Taserface atau enggak si Thor. Masalahnya, gitu kan? Mobilnya Yondu Udanta, berarti Guardian of the Galaxy dong. Berarti dia Taserface. Salah kita. Wah. Dia bilang udah jual mobilnya segala macam gitu kan. Tapi ya, pas kita meeting terakhir kali gitu kan, belagunya tuh masih kayak Taserface. Makanya saya bingung nih. Ini orang ngomong udah jual mobil tapi kok masih kayak Taserface gitu kan. Saya bisa membaca orang, alur cerita bisa saya baca gitu kan. Itu masalahnya gitu loh. Comic 8 mau ngejarin saya, mau bakar rumah saya 3 kali itu pun udah gagal gitu kan. Di Purworejo platnya AA ya. AA tuh kalau nama ya bisa antara Antasari Hasar kan. Pasar dibakar coy. Tahun 2015 tuh berapa gitu. Dibakar pasar. 2020 DPR kebakaran. Kan? Kebakaran kan? Terus kalau kebakaran itu sumbernya apa sih? Api. API. Perlu nih gue jelasin api apa. Mikir aja deh. Ya kan? Jadi teman-teman hati-hatilah dengan orang-orang itu ya. Dan saya nggak terlalu suka ya, cara mereka ngomong, cara mereka ngapain gitu kan. Intinya hati-hati ya teman-teman ya. Jadi saran saya gitu aja sih. Semoga teman-teman selalu bersyukur gitu kan. Doa terus, jangan lupa gitu kan semacam. Dan terima kasih sudah